Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Jumat 25 Maret 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meumnim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema "Berserahlah padanya". Syair Gita Bakti 257 adalah syair lagu yang ditulis dengan indah. Syairnya mengingatkan kita bahwa hidup dalam Allah memberikan rasa tenang yang sejati. Oleh karenanya, serahkanlah hidupmu hanya pada Allah. Kekhawatiran akan lenyap kalau kita percaya
bahwa kuasanya lebih kuat dari ketakutan atau kekhawatiran kita. Yosafat langsung menghadap Allah di baitnya ketika mendengar bahwa Bani Moab dan Bani Amon bersiap menyerang Yehuda. Ia juga mengajak seluruh rakyat Yehuda untuk berpuasa dan berdoa, memohon penyertaan Allah atas ancaman yang mereka hadapi. Yosafat sebenarnya memiliki pasukan yang kuat, akan tetapi ia sadar bahwa tanpa penyertaan Allah maka tiada artinya semua itu. Yosafat sungguh mengharapkan kekuatan Allah saja yang menyertai pasukannya dalam peperangan yang akan dihadapi. Allah memperhatikan dan menjawab permintaan Yosafat dengan menjawab sesuai cara Allah sendiri atur. Yosafat tetap diperintahkan Allah untuk maju menghadap musuhnya. Tetapi janji Allah bahwa di balik pasukan Yosafat ada kuasa Allah yang bekerja. Asal Yosafat teguh dalam imannya, maka kuasa Allah akan memenangkan peperangan yang ada. Malam ini kita sudah mengakhiri banyak tugas. Akan tetapi, apakah masih ada terbesit rasa khawatir atas kondisi kerja yang kita hadapi pagi tadi? Kekhawatiran bisa muncul dalam pikiran kita, sehingga membuat kita sulit untuk tidur malam ini. Mengandalkan kekuatan kita bukannya membuat kita mendapatkan jalan keluar, melainkan akan semakin membuat kita gelisah. Serahkan seluruh masalah kepada Allah. Berdoa dan imanilah bahwa Allah mendengar dan akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Tentunya Allah bekerja dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Serahkan hidup pada Allah dan imanilah kuasanya. Pasti memberi kekuatan dan ketenangan hati kita dalam menjalani istirahat malam ini. Doa malam ini, Tuhan, kuatkan kami ketika ada pergumulan dalam hidup ini. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.